Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulehuta Suhud, berasal dari Prodi PGMI 5 semester 4. Yang terhormat Bapak Dr. Ustiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Satuan Karya Pramuka. Landasan dan manajemen kepramukaan. Falsafah Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai dasar spiritual keagamaan, kemanusiaan, dan kesatuan bangsa yang menjadi landasan dasar dalam pengembangan bangsa, baik pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan fisik. 1. Dasar hukum gerakan pramuka. Kepramukaan sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa yang berkualitas baik moral, mental, dan spiritual, intelektual, emosional, maupun fisik dan keterampilan. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, di bawah tanggung jawab anggota dewasa, yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga, dengan tujuan prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Pramuka. Keempat, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Gugus Depan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda memiliki potensi besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini telah disadari bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah dengan dituangkannya Gerakan Pramuka di dalam GBHN. Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi dalam Gerakan Pramuka, yaitu Kuartir, Gugus Depan, dan Satuan Karya. Secara prinsip, Kuartir adalah tempat perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan strategis. Sedangkan pelaksanaannya adalah gugus depan, merupakan ujung yang paling depan dan utama dalam pembinaan anggotanya. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Pertama, gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Yang kedua, depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu, juga berpangkal di instansi-instansi. 3. Gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Yang keempat, gugus depan di luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. Yang kelima, gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Gugus depan perguruan tinggi mempunyai tujuan dan arah pembinaan anggota dengan menitik beratkan pada yang pertama, perguruan tinggi sebagai tempat peresmian pembina yang berkualitas, perguruan tinggi sebagai tempat pemantapan kemauan manajerial dan membaktikan ilmu yang telah diperoleh anggotanya guna mencapai saka atau satya, ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, administrasi pramuka. B. Organisasi Kepramukaan Indonesia. 1. Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisator,
material, dan finansial kepada gudeg satuan kuartir bersangkutan. Majelis pembimbing terdiri dari yang pertama seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian, dan beberapa anggota. Badan Kelengkapan Kuarcap dan Kuaran. Untuk tingkat cabang, badan kelengkapan terdiri dari Dewan Kehormatan Cabang, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat cabang, Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang, Badan Usaha Kuartir cabang, dan Satuan Kegiatan. Tiga, andalan pramuka. Andalan berasal dari kata andal, boleh juga kita menyebut dengan handa. Andalan adalah yang dapat dipercaya untuk melakukan suatu tugas yang dia punya. 4. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedang yang kedua, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Yang keempat, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya 23 tahun. 5. Pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya 26 tahun. Kelima, pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD dan membina anggota muda secara aktif. 5. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Pramuka. Pada pemeriksaan keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. Adapun susunannya yaitu pertama seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa anggota. Kepengurusan Badan Pemeriksaan Keuangan di tingkat cabang yaitu pertama unsur MABI, unsur andalan kuarcap. Yang kedua unsur kuartir ranting 3 orang. Yang ketiga seorang ahli keuangan tanpa hak suara. Kepengurusan Badan Pemeriksaan Keuangan di tingkat ranting yaitu ada unsur MABI, unsur andalan kuaran, unsur gugus depan 3 orang, seorang ahli keuangan tanpa hak suara. Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka. Dewan Kerja terdiri atas Dewan tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional atau DKN. Tingkat daerah disebut DKD, tingkat cabang disebut DKC, dan tingkat ranting disebut DKR. Lambang Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka merupakan lembaga pendidikan bagian integral dari kuartir. Fungsi Lemdika yang pertama, penyelenggara dan pelaksana, pendidik dan pelatih anggota dewasa. Yang kedua, pembina teknis, tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. Satuan Karya Pramuka terdiri dari Saka Bayangkara, Taruna Bumi, Dirgantara, Kencana, Bahari, Wanabakti, Bakti Husada, dan Wirakartika. Kepemimpinan dalam Pramuka. Pimpinan merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi. Macam-macam Saka, ada Saka Dirgantara, Bayangkara, Bahari, Bakti Husada, Taruna Bumi, Wanabakti, Wirakartika, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.